Jadi, saya sebagai Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Kabupaten Kutai Timur menghimbau kepada pemerintah dalam hal ini cepat melakukan lintas koordinasi dengan provinsi untuk agar Kutai Timur bisa mendapatkan kuota. Karena persoalan sekarang yang ada ini adalah persoalan di hulunya yang tidak ada kepastian. Untuk hilirisasinya ada beberapa pengusaha SPBU di Kabupaten Kutai Timur ini sudah membangun SPBU di setiap kecamatan. Nah, harapan saya terus pemerintah mengarahkan para pengusaha ini untuk membangun SPBU lagi, di mana SPBU yang belum ada SPBU-nya di kecamatan mana. Nah, itu kan pemerintah yang lebih tahu. Sarankan mereka membangun di sana. Jangan lagi membangun di Sangatta, semua menumpuk. Nah, yang kedua, pemerintah terus bergerak untuk memohon ke BP Migas untuk segera diisi kuota yang ada ini. Jadi yang tadinya BBM yang ada di kota dibagi, sekarang kembali lagi. Jadi tidak lagi antrian. Nah, itu harapan saya. Yang kedua, pemerintah dan kepolisian. Yang ketiga, pemerintah dan kepolisian selalu bersinergi dalam rangka melakukan penertiban dan pengawasan. Itu harapan kami selaku Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen, dan mudah-mudahan dengan adanya ketertiban pengawasan tadi tidak ada yang tersakiti, tidak ada lagi yang merasa terjolimi, tapi betul-betul BBM yang bersubsidi itu dinikmati oleh orang-orang yang memang berhak menikmati. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ketemu lagi dengan Om BP di podcast Om BP. Kemarin kita libur, tanggal 22 Desember 2023, karena kita rame-rame menonton debat Capres. Debat calon wakil presiden yang luar biasa. Kemudian malam ini kita akan berbicara terkait dengan persoalan BBM, khususnya di Kota Sangatta ini. Beberapa bulan, bahkan hampir setahun, SPBU di Sangatta antri, mobil panjang. Begitu masuk, ada yang masuk tapi sudah kehabisan BBM. Sesungguhnya diskusi kita malam ini itu kami akan tayangkan pada tanggal 18 Desember 2023. Akan tetapi tamu saya ini ada berhalangan karena ada banyak yang beliau lakukan di tengah masyarakat. Saya hadirkan malam ini Bapak Haji Andi Muhammad Arapah, SOS. Beliau adalah Ketua Perlindungan atau Lembaga Perlindungan Konsumen Kabupaten Kutai Timur. Saya sapa tamu saya. Assalamualaikum, saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kakandaku yang terhormat. Sama, semangat betul ini. Walaupun tadi sore hujan deras, tetapi tetap semangat. Nah, itu yang saya suka dari kita itu. Dari dulu itu semangatnya tetap luar biasa. Ya kan? Banyak orang bilang, kasih yang muda-muda katanya kan. Saya bilang, kita juga berikan kesempatan kepada yang muda-muda. Tetapi kan biasanya orang-orang tua itu lebih bijak melihat persoalan yang ada. Ya kan, tidak kencang melulu. Iya kan? Nah, yang kita akan bicarakan malam ini adalah persoalan antrian BBM di SPBU yang ada di Kota Sangatta. Kemarin atau 3 hari yang lalu itu sudah ada demo itu. Sebenarnya bukan demo sih. Teman-teman dari Persatuan Truk itu kan menyampaikan aspirasinya kepada Bupati Kutai Timur, dan kita melihat juga banyak solusi-solusi yang sudah dibuat oleh Bupati. Nah, bagaimana ini Pak Ketua memandang persoalan BBM ini yang rasa-rasanya ada hal yang tidak masuk akal ketika antrian BBM itu atau antrian mobil-mobil di SPBU itu sangat panjang. Bagaimana menurut kita?
Baik, terima kasih Kanda. Sebelum kita masuk ke sana, terlebih dahulu izinkan saya menyapa karena kebetulan kemarin adalah Hari Ibu. Ya. Maka saya ucapkan selamat kepada seluruh ibu-ibu yang eh, telah melahirkan kita semua Ya. sehingga kita bisa ada di muka bumi ini. Maka kami sangat memberi apresiasi kepada ibu-ibu di Republik Indonesia ini. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Mhm. saya ucapkan selamat Hari Natal bagi yang merayakan. Iya, iya, Karena insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki Hari Natal. Tanggal 25 Desember. Tanggal 25 Desember. Iya. Dan mudah-mudahan Hari Natal ini mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Amin. Baik, kekandaku yang saya hormati, bahwasanya saya adalah Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Kabupaten Kutai Timur Mhm. sejak tahun 2010, Ya. di mana sejak tahun 2010 itu saya selalu aktif memberikan pengawasan Mhm. kepada hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan konsumen. Ya. Nah, saya melihat bahwa memang di dalam persoalan kita ini, ya terutama persoalan BBM. Ya. Jadi persoalan BBM ini dari dulu memang kita melihat ada persoalan yang memang harus dibenahi oleh pemerintah. Iya, iya, iya. Karena saya melihat bahwa kemarin itu sudah berapa kali Mhm. Permata melakukan demo. Ya. Artinya demo itu untuk menuntut haknya supaya mereka bisa kebagian BBM. BBM, ya. Ya, karena BBM ini memang dirasa sangat kurang. Ya. Sangat kurang, apapun bentuknya pasti kurang. Karena saya melihat bahwa ada regulasi Mhm. yang seyogyanya pemerintah itu harus mengambil langkah-langkah sigap, Ya. cepat dan tepat. Iya. Tetapi persoalan ini saya melihat bahwa pemerintah itu terkesan agak masif, Mhm. ya, agak masif melihat persoalan ini, tidak terlalu respon bagaimana menanggapi keluhan masyarakat. Yang Pak Andi ingin katakan kepada saya atau kepada pemirsa kita bahwa ada semacam pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, itu satu. Artinya terkesan bahwa pemerintah kita ini ketika itu persoalan tidak ribut, maka seolah-olah itu ada pembiaran. Oh. Ya. Ya. Tetapi ketika sudah ada keresahan di tengah-tengah masyarakat, maka pemerintah ini seolah-olah wah sibuk mengurusi persoalan ini. Ya, ya. Padahal sebetulnya persoalan ini kalau dari awal pemerintah itu sudah bergerak Ya. ke hulunya, maka hilirisasinya ini tidak ada masalah. Ya, 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 ya. Yang jadi persoalan sekarang, hilirisasi tidak ada masalah karena semua bentuk persiapan untuk menangkap hulunya itu sudah dibangun. Ya, ya, ya. Ya, sudah dibangun oleh kaum swasta dan kaum pelaku usaha itu. Ya, maksudnya hilirnya itu adalah SPBU. Ya, SPBU. Oh, ya, 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 itulah ya. hilirnya. Nah, hulunya ini itu adalah regulasi. Oh. Nah, regulasi itu yang bisa menjawab persoalan itu adalah pemerintah. Dalam hal ini bupati, gubernur, BP Migas bekerja sama dengan Pertamina yang ada, Ya, 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 yang ditugaskan di Kabupaten Kutai Timur ini. Nah, berkaitan dengan persoalan hal tersebut, saya melihat bahwa pemerintah ini sifatnya itu menunggu apa masukan dari Pertamina, itulah yang akan disampaikan kepada publik. Padahal salah. Ya. Seharusnya pemerintah itu bekerja bagaimana menangani yang namanya
kebijakannya itu, misalnya regulasinya, nah maka pemerintah ini cepat berkirim surat, karena bagaimanapun juga Kabupaten Kutai Timur ini adalah kabupaten yang dilintasi beberapa kabupaten, misalnya kita ke Berau. Betul. Nah, ditambah lagi kita ini kan adalah kawasan pertambangan. Nah, pertambangan dan perkebunan. Nah, tentu di sini ada persoalan. Artinya, ketika pada saat hari kerja, mobil yang memang bekerja di perusahaan itu ngambil BBM-nya di perusahaan. Tetapi ketika dia sudah tidak bekerja di perusahaan, misalnya katakanlah hari libur, otomatis dia akan beli BBM di luar. Ya kan? Masuklah ke SPBU. Itu salah satu. Yang kedua, ditambah lagi adanya ketidaktegasan antara pemerintah dan petugas di dalam pengawasan ini. Contoh misalnya, persoalan BBM ini, persoalan konon katanya ada pengetap. Persoalan pengetap ini sebetulnya kalau ada ketegasan secara berkesinambungan, tidak akan terjadi seperti ini. Kan di dalam pembelian BBM di dalam SPBU itu tidak boleh kita melarang. Semua konsumen itu berhak membeli di dalam SPBU. Yang tidak boleh itu adalah bolak-balik di dalam SPBU dengan kendaraan yang sama atau kendaraan yang berganti-ganti tapi orangnya sama. Nah, itu tidak boleh. Apakah selama ini ketua menyaksikan itu atau melihat itu? Saya ini kan sejak tahun 2015 itu saya sudah mulai menanggapi pada waktu itu antrian panjang. Di mana SPBU-nya Haji Hapi itu di kilometer 1 itu belum menjadi SPBU, tapi dia masih APMS. APMS ya, betul. Nah, waktu itu kita ini kekurangan bahan bakar BBM di Kutai Timur ini. Maka saya coba berbicara dengan Bupati pada waktu itu, zamannya Pak Ismo. Pak Isran. Waktu itu bahwa ini BBM ini ada kendala. Nah, kelihatannya alasannya pemerintah itu tidak ada penambahan kuota dari BP Migas. Tidak ada. Nah, maka saya coba ke Pertamina. Mendatangi Haji Hapi bahwa saya akan ke Pertamina sebagai ketua lembaga perlindungan konsumen untuk mempertanyakan persoalan sulitnya BBM di Kutai Timur, kurang tercover karena jumlah kuota dengan jumlah kendaraan yang ada tidak seimbang. Kenapa saya paham itu? Karena saya mengambil data kendaraan dari Kasat Lantas. Waktu itu coba kita mengurai dengan ditambah dengan kendaraan yang hilir mudik antara Berau, Bontang, Kutai Timur. Nah, ini kita jumlah kuotanya ternyata jauh. Nah, saya coba ke Pertamina Balikpapan menanyakan bahwa adakah jalannya Kutai Timur ditambah kuota BBM. Dia bilang, Bapak siapa? Saya bilang, saya adalah ketua lembaga perlindungan konsumen Kabupaten Kutai Timur. Nah, maka manajer pemasaran Pertamina Balikpapan memanggil saya naik ke lantai 2. Ayo Pak, kita bicara di atas. Nah, setelah itu saya sampaikan bahwa ada enggak jalannya untuk kita menambah kuota daerah Kabupaten Kutai Timur. Karena di sana daerah tambang. Terus yang kedua, jumlah kendaraan semakin hari semakin bertambah, sedangkan SPBU-nya juga cuma beberapa waktu itu, belum semasif ini gitu. Nah, waktu itu kalau nggak salah baru ada 3 atau 4 itu. Sehingga saya melihat bahwa ini salah satunya jalan harus bertambah. Ternyata di kantor pemasaran Pertamina Balikpapan itu mengatakan bahwa tidak ada penambahan dari pusat. Artinya dari BP Migas itu tidak ada memberikan penambahan itu, Pak. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa bertambah di Kutai Timur? Salah satunya Bapak rundingkan dengan yang punya SPBU bahwa
dari APMS itu kan kalau APMS itu kan jatahnya cuma 4.000 sekian liter. 4 ton ya. Ya 4 ton. Nah, kalau misalnya dirubah menjadi SPBU itu kan dapatnya 6.000 sampai 10.000 misalnya contoh. Iya. Tetapi waktu itu merubah itu harus ada standarisasi SPBU itu layak atau tidak. Nah, berdasarkan hasil peninjauan Pertamina yang ada di Balikpapan mengatakan bahwa SPBU di kilo 1 itu layak untuk dijadikan APMS kilo 1 layak untuk dijadikan SPBU. Ya. Nah, maka 1 bulan kemudian SPBU APMS Haji Api itu dirubah menjadi SPBU. Ya. Maka dapatlah tambahan kuota itu. Nah, sekarang ini kemarin kan saya ikut rapat mengenai demo itu. Nah, saya melihat bahwa ini juga ada semacam kamuflase di dalam pertemuan itu. Ya. Kamuflase yang Ketua lihat itu dari sisi mananya? Ya, saya melihat begini. Ini kan Pak Bupati menanyakan kepada Pertamina. Ya. Bahwa kira-kira ini bisa enggak kita bangun SPBU? Ya. Apa jawabannya dari Pertamina? Orang petugas Pertamina mengatakan bahwa bisa, Pak. Koperasi bisa bangun SPBU. Ya. Perusahaan tertentu bisa. Nah, jadi mereka ini bilang Organda juga bisa, tapi kan mereka bilang enggak mungkin, Pak, kami ini mau bangun SPBU. Iya. Jadi artinya Pak Bupati bilang, oh bagus itu kalau misalnya koperasi juga bisa membangun itu. Jadi sehingga nanti bisa mencarikan solusinya pengetap itu. Nah, jadi saya melihat bahwa kenapa saya katakan tadi ini ada kamuflase. Ini sebetulnya Bupati ini mestinya tegas. Untuk membangun SPBU itu mudah. Sepanjang ada uang, ada bank mau pinjami duit, bangun, tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah itu, setelah itu dibangun, apakah bisa diisi oleh BP Migas? Atau tidak? Ya. Salah satu contoh. Ini ada beberapa SPBU yang dibangun di Kutai Timur. Tetapi sampai detik ini mereka belum bisa mendapat kuota untuk diisi. Nah, tapi kenapa itu bisa berjalan? Setelah saya telusuri, ternyata itu BBM, katakanlah misalnya solar, di SPBU AP Pranoto misalnya, itu dulu 6.000, tapi karena dia ada bangun lagi di tempat lain yang namanya SPBU atau APMS, tapi sampai detik ini belum ada kuotanya, dapat kuota untuk pengisian, maka mau tidak mau BBM yang ada di sini nih itu dibagi. Separuh didorong ke sana, separuh ditaruh di sini. Makanya itu pernah saya tanya loh. Ini karena Anda kan menjual 6.000 liter. Kenapa baru 2 jam sudah habis? Ya. Nah, kemarin itulah baru saya tahu setelah saya ketemu langsung ya pemilik SPBU-nya itu. Ya, contoh misalnya seperti Haji Lulu, Haji Api. Nah, jadi persoalan memang ini kita ini boleh membangun, tetapi kuotanya mana? Nah, yang punya kewenangan dalam hal membahas mengenai regulasi kuota itu adalah Bupati. Bikin surat ke Gubernur, Gubernur sampaikan ke BP Migas selaku kepanjangan tangannya. Nah, bukankah kemarin di rapat itu juga sudah diputuskan bahwa nanti Bupati melalui kepala bidang apakah itu kemarin itu ekonomi, ya kan? Asisten berapa itu akan menyurat ke gubernur. Kemudian nanti di situ akan minta kuota diperbesar, diperbanyak. Sehingga ini juga bagian daripada solusi bagaimana langkahnya BBM di SPBU yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Tapi ada satu hal yang menarik tadi yang Pak Andi katakan kepada saya, bahwa ternyata mereka bangun SPBU tapi kuotanya tidak ada. Sehingga misalnya SPBU di APT Pranoto itu kuotanya 4.000, akhirnya dibagi 2 misalnya.
Jadi dibagi, karena kalau tidak dibagi, itu SPBU terlalu lama sudah dibangun tapi tidak ada aktivitas. Maka supaya kesannya bahwa itu ada aktivitas, maka dibagi. BBM yang ada di dalam kota ini dipindahkan ke sana gitu. Oh, begitu ya? Iya, supaya kelihatan terkesan bahwa itu terisi. Padahal itu belum ada instruksi dari Pertamina Migas ke Pertamina bahwa itu harus diisi. Ya, seharusnya kan bukan juga. Ini kan yang atur sebenarnya persoalan minyak ini kan BP Migas. Kemudian diberi tugaslah Pertamina Balikpapan agar supaya pembagian kota itu di masing-masing SPBU itu kan seharusnya sudah ditetapkan. Iya kan? Nah, tentu saja memang dalam hal ini pemerintah juga harus berperan aktif. Bagaimana memantau ini? Persis. Ya, menjadi persoalan kalau orang pemilih SPBU juga diam-diam. Kalau pemilih SPBU ini kesannya itu ya dia mau membangun itu karena dia ingin SPBU itu bertambah dan kuotanya juga bertambah dan ini bisnis. Ketika itu cepat diisi mendapat kuota, maka dia kan untung ini. Iya, betul. Tetapi pengusaha SPBU ini kan tidak punya akses dalam rangka menjustifikasi yang punya kewenangan seperti BP Migas misalnya. Tapi setahu saya begini Pak Andi. Seorang pengusaha yang ingin membangun SPBU itu kan memang harus ada izin prinsip dari bupati. Betul. Iya kan, melalui kabak ekonomi. Nah, permintaan izin ini juga tentu disetujui oleh Pertamina sebenarnya. Mestinya. Iya kan? Sebab tidak mungkin orang membangun sebuah SPBU di desa A misalnya kalau Pertamina tidak setuju. Nah, di dalam persetujuan itu kan Pertamina sudah pikir tuh. Oh, di sana si A bangun SPBU. Makanya nanti kuotanya akan ditambah di sana. Nah, ini kalau saya melihat ini adalah persoalan nawaitu keseriusan dari pemerintah untuk menangani ini. Itu yang pertama. Yang kedua, terpulang kepada nyali. Nah, ini saya melihat pemerintahan kita ini kurang bernyali dalam rangka bertemu dengan menteri atau BP Migas misalnya kan. Kenapa? Karena kita ini kan daerah minyak, daerah produksi minyak Kalimantan Timur. Tapi ironisnya kenapa kita yang justru malah langka itu BBM itu. Nah, sehingga saya melihat bahwa ini ada persoalan komunikasi yang kurang nyambung. Ini masalah komunikasi saja sebetulnya. Contohnya saya sebagai ketua lembaga perlindungan konsumen memohon kepada Pertamina, memang tidak ada dari BP Migas, tapi ada solusi yang dia kasih. Tapi kalau persoalan ini kan persoalan di tingkat gubernur sebenarnya. Iya kan, pemerintah daerah, kabupaten kota itu bermohon kepada gubernur agar supaya kuota itu ditambah. Iya kan? Nah, itulah hasil rapat kemarin. Saya kebetulan juga menyaksikan videonya itu. Iya kan? Ada beberapa poin yang disampaikan bahwa tahun depan itu harus ada penambahan kuota. Kemudian pengetap itu akan istilahnya itu ditertibkan. Iya kan? Nah, pertanyaan saya begini Pak Andi. Bagaimanapun juga ditambah kuota juga, kalau pengetap ini tidak ditertibkan, ya tetap aja begini akan akhirnya. Kenapa? Yang saya perhatikan itu bahwa salah satu kontribusi besar, apalagi BBM solar ya, yang membuat BBM solar itu langka disebabkan oleh pelakor. Kemarin saya buat status tuh, banyak yang ketawa. Apa itu pelakor? Bahkan ada ibu-ibu yang WA saya. Kok ada hubungannya pelakor dengan BBM? Saya bilang itu singkatan Bu. Pelakor itu penambang liar koridor tambang. Jadi mereka menambang liar, tidak ada izin menambang sebenarnya. Tetapi mereka mencuri di bagian-bagian tertentu di sebuah kawasan tambang yang sudah diberi izin oleh pemerintah. Penambang ilegal. Ini juga berkontribusi terkait dengan kurangnya BBM. Karena begini Pak Andi, mereka mau dapat BBM dari mana? Iya kan? Mau BBM subsidi.
SPBU atau Pertamina juga tidak berani memberikan mereka BBM, ya kan? Mereka berikan BBM-nya non subsidi itu, ya ini kan tambang liar. Jadi solusinya atau satu-satunya jalan mereka bekerja sama dengan pengetap-pengetap itu. Itu juga bagian daripada langkahnya BBM kita. Kedua, saya setuju tadi bahwa memang kelihatannya bukan pembiaran, ya, ada lengah pemerintah kita ini. Kita lihat tuh di pinggir jalan itu. Hampir di setiap kios-kios di pinggir jalan, Yosudarso sampai di mana Jalan Patung Burung ke atas itu, itu ada penjual BBM. Itu juga berkontribusi terkait dengan langkahnya BBM kita. Coba kita saksikan. Tadi siang, saya coba jalan ke SPBU. Saya melihat sudah mulai sepi. Dan setelah saya pulang dari Makassar, barusan tadi saya mengisi BBM di SPBU itu, tidak ada antrian sudah. Artinya ada efek terkait dengan pertemuan kemarin. Iya kan? Bahwa memang ada yang bermain di SPBU itu sebenarnya kalau kita lihat. Iya kan? Sebetulnya begini. Kalau untuk menertibkan pengetap itu, sebetulnya simpel aja. Berlakukan itu undang-undang. Undang-undang BP Migas. Betul. Karena di situ sudah dicantumkan bahwa setiap barang yang bersubsidi itu tidak boleh diperjualbelikan lagi oleh oknum manapun. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau aparat kepolisian dan kejaksaan misalnya dalam hal ini penegakan hukumnya ini tegas dan memang berkesinambungan, saya yakin aman. Kenapa masyarakat kita ini masih taat dengan hukum kok? Saya sepakat dengan apa yang Pak Ketua sampaikan itu. Buktinya setelah 2 hari atau 3 hari yang lalu pertemuan itu, SPBU kita sudah bagus kok. Bagus kan? Tapi coba nanti kalau 1 minggu, polisi mundur, tarik anak buahnya, tidak boleh lagi ada itu. Jalan lagi itu barang. Jadi artinya ini teknisnya ini ada di pengawasan, di pengawasan supremasi hukumnya. Nah, saya berharap Kapolres ini harus tegas. Terus yang kedua, bahayanya kalau kita melakukan pembiaran, nah ini pemerintah, bahaya. Setiap orang yang menjual BBM, dia tidak melengkapi dengan sarana safety, itu tidak boleh, itu berbahaya. Itu misalnya, melanggar. Iya melanggar. Betul. Nah, misalnya orang mau jual BBM, itu harus dilengkapi dengan APAR. Kan? Nah, karena kalau terjadi apa-apa, gampang meledak. Betul. Sehingga saya melihat karena pemerintahan Kutai Timur ini terlalu baik, terlalu lemah dan terlalu baik dengan rakyatnya. Saya tidak tahu apakah karena kepentingan political will, maka itu sekarang bukan hanya pengecer pakai jurigen di pinggir jalan. Bahkan di Sulawesi Selatan itu kan sudah ada himbauan bahwa yang namanya pomini itu harus sudah mulai dikurangi, termasuk di daerah Jawa dan sebagainya, karena itu bersiko. Justru kelihatannya ini malah dibawa ke Kutai Timur itu barang. Akan gitu. Karena setelah dibawa ke Kutai Timur, pemerintah juga tidak ada dari aparat pemerintah ini dalam hal ini tidak ada yang mengambil tindakan atau menegur mereka bahwa itu tidak boleh. Padahal ini sudah lama ini. Sudah lama. Nah, dibiarin 1, 2, akhirnya sekarang menjamur. Bahkan di dalam gang-gang juga sudah ada jual BBM. Nah, itu yang jadi persoalan. Nah, persoalannya sekarang BBM yang pakai setiap penjual BBM yang menggunakan elektronik itu harus ditera. Harus ditera ukurannya seperti apa, betul, tepat tidak. Terus yang kedua, BBM-nya itu dari mana datangnya? Betul. Dia harus ada izin dari Pertamina. Kalau itu memang Pertamina membolehkan koperasi bikin SPBU, maka Pertamina kasih izin untuk koperasi dan seluruh pengetap eceran itu ngambil di situ dengan regulasi harga yang berbeda. Karena BBM yang ada di SPBU itu adalah BBM subsidi secara nasional, diperuntukkan untuk orang miskin. Kalau Pak Ketua mengatakan dengan harga berbeda, Pak Ketua melawan kebijakan Pak Jokowi.
Kenapa? BBM satu harga. Ya, itu bisa saja Jokowi mengatakan BBM satu harga. Tapi secara de facto di lapangan, betul. Kita sekarang hidup di Kutai Timur nih. Sebelum ada razia kemarin, seolah-olah kita ini hidup di Papua. Kalau Papua mungkin harga 15.000 1 liter, itu betul-betul 1 liter. Ini 15.000 1 botol tidak penuh. Kan ini. Betul. Saya pernah ke Muara Ancalong. Kebetulan waktu itu BBM saya habis. Saya beli solar. Harganya 15.000 1 liter. Nah itu. Itu pun liter boco. Liter boco artinya kita tidak paham apakah benar-benar itu 1 liter atau tidak. Tapi kalau saya sebagai Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen melihat bahwa ini tidak ada yang harus disalahkan. Kan? Baik masyarakat, baik pemerintah. Yang ada sekarang itu baik kepolisian. Yang ada sekarang itu mari kita duduk bersama menyatukan visi dan persepsi bahwa BBM yang bersubsidi itu berdasarkan undang-undang itu tidak boleh diperjualbelikan. Jadi siapapun tidak boleh mengetap. Yang namanya pengetap itu kan dia bolak-balik masuk ke SPBU. Nah, tetapi kalau dia berperilaku konsumen, membeli BBM itu dengan 1 kali masuk di SPBU layaknya kita ini konsumen lain, tidak ada masalah. Persoalan nanti dia bawa pergi jual lagi itu urusannya dia. Ya kan itu. Yang tidak boleh itu bolak-balik. Berkali-kali masuk. Berkali-kali. Dan setelah itu kelihatannya ada pembiaran, artinya dibiarkan, ini seolah-olah dimonopoli. Semakin menjadi-jadi malah. Semakin menjadi-jadi, dimonopoli. Seolah-olah orang lain agak sulit masuk di dalam SPBU itu. Bahkan banyak yang menggerutu. Banyak yang menggerutu. Begitu dia antri, tiba di selangnya, habis. Bahkan saya sebagai Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen, karena itu penyedot itu orang baru, dia tidak paham bahwa saya ini adalah Ketua Lembaga Konsumen. Saya pernah diusir. Bapak jangan maju di depan situ. Bapak antri di belakang sana. Saya bilang, namanya kenapa? Dia bilang, tidak boleh Pak. Ini kita sudah aturan. Aturan bilang. Nah, tapi saya tidak mengatakan bahwa saya Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen. Saya mundur saja. Nah, tetapi saya tidak tahu ada temannya, ya mungkin yang sudah paham bahwa itu Andi M. Arafa itu harus dilayani itu. Dilayani dulu. Kita bermasalah. Maka dia sampai dia tuntun mobil saya itu, suruh di depan. Pak, isi aja ketua baru kita pulang katanya. Berarti memang sebenarnya yang menjadi persoalan juga itu bukan persoalan pengetap juga sebenarnya. Yang menjadi persoalan di SPBU itu adalah operator SPBU itu sendiri. Satu. Ya, itu juga persoalan. Jadi operator ini ya terkadang ya bermain juga gitu. Artinya kalau misalnya dia ngisi punya tandar, motor tandang, yang besar tangkinya itu. Besar itu. Nah, itu katakanlah misalnya dia dapat subsidi dari mereka itu sekian. Nah, kalau mobil sekian, ya gitu. Ya, cuma saya ini sebetulnya secara diam-diam tuh sering turun ke SPBU untuk memotret dan memonitoring. Ya, karena memang itu tugas saya dan anggota saya pun, pasukan saya pun juga sering melakukan itu. Nah, tapi kita ini kan tidak boleh ya frontal seperti itu, karena bagaimanapun juga mitra kita ini kan masih ada yang namanya kepolisian. Nah, seharusnya polisi yang ke situ. Iya, mestinya polisi, karena gini, kami ini punya kewajiban untuk memantau monitoring, tapi kita tidak punya kewenangan untuk menjas. Yang punya kewenangan untuk menjustifikasi itu adalah kepolisian. Nah, menjadi pertanyaan selama ini, apakah ketika lembaga konsumen ini memonitoring SPBU itu melaporkan ke polisi? Apanya? Kejadian, ya, artinya kita laporkan ke polisi. Tapi yang kedua begini, saya ini kan juga berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, saya kan juga punya kewenangan untuk memberikan edukasi dan menempel di SPBU. Itu tidak boleh dilarang, betul. Dicabut. Nah, tapi persoalan itu saya lakukan, ya tulisan tetap tulisan, perilaku tetap perilaku. Gitu. Nah, maka di sini intinya itu satu, ketegasan dari kepolisian. Titik. Kalau SPBU ini mau tertib. Pertama, pemerintah jangan melakukan pembiaran. Kalau perlu
kios-kios penjual eceran itu dilarang dengan tegas. Satu. Kedua, Ya. kepolisian juga harus tegas, Tegas. menegakkan hukum. Ya. Jadi begini, dalam rangka penertiban terantip itu kan ada Satpol PP. Ya. Nah, untuk apa dinas Satpol PP itu banyak-banyak di atas itu, ngumpul aja, tidak ada tugasnya. Iya. Dulu waktu saya jadi wakil kepala kantor Satpol PP, saya bilang itu ditertibkan itu. Hal-hal pedagang kaki lima yang berada di atas trotoar. Apabila yang anak siap kemudian. Tetapi dengan catatan jangan arogan. Ya, karena bagaimanapun juga mereka itu melakukan itu karena kebutuhan. Ya, kebutuhan. Maka kita beri dia edukasi bahwa ketika Bapak berjualan di atas trotoar, maka akan mengganggu pejalan kaki. Nah, yang kedua, jalan kita waktu itu kan belum terlalu bagus, lebar, kan begitu. Nah, sehingga lakukan pendekatan persuasif. Nah, harapan saya dalam hal ini Bupati perintahkan kepala dinas Satpol PP lakukan pengawasan dan penertiban. Iya. Satu. Yang kedua, dinas perindustrian dan perdagangan dengan kabak ekonomi bekerja sama cepat, perintahkan lakukan rapat dengan Pertamina Balikpapan. Ya, dengan gubernur misalnya. Kemarin itu kan sudah rapat tuh. Ya. Dengan adanya ketua Permata, kemudian di situ saya lihat juga ada Kapolres, ada Bupati, ada Pertamina. Ini kan sudah langkah maju. Ya, mudah-mudahan tadi langkah maju ini tidak mundur lagi. Ya. Itu artinya langkah maju itu diambil karena ada masalah. Nah, yang saya maksud tadi ini sebelum ada masalah, ini sudah mulai diproyeksi gitu loh. Diproteksi bahwa ini kalau ini tidak cepat diselesaikan, maka akan menimbulkan masalah. Nah, maka diperintahkan itu. Nah, ini kan kemarin saya lihat itu bahwa Bupati akan mengambil sigap 1 sampai 5 hari. Iya kan? Nah, belum sampai 5 hari kita melihat sudah SPBU sudah mulai lancar. Yang kita harapkan adalah benar-benar SPBU hari ini atau 2 hari terakhir ini itu benar-benar sampai berbulan-bulan. Betul. Jangan lagi seperti yang ketua katakan seminggu kemudian, waduh. Padat lagi di situ. Nah, saya sebagai ketua lembaga perlindungan konsumen sangat memberi apresiasi kepada pemerintah dan Bapak Kepolisian apabila mulai hari kemarin dan seterusnya itu SPBU bisa di monitoring, diawasi terus, sehingga tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan di dalam situ, karena kita semua punya hak yang sama dalam rangka memanfaatkan yang namanya barang subsidi itu, kan itu. Nah, tapi kalau itu sampai diperjualbelikan atau dimonopoli, ditampung dan sebagainya, ini juga jadi bermasalah. Nah, tetapi dengan adanya pelajaran kemarin itu, saya berharap pemerintah ke depan itu betul-betul harus sudah berpikir bagaimana menyelesaikan persoalan insidentil. Itu kan persoalan insidentil. Iya, dan kemarin kan juga saya melihat di video itu Bupati Kutai Timur juga itu sudah menyampaikan kepada Pertamina. Kalau perlu bikin papan pengumuman besar di SPBU itu. Tulis itemnya A, B, C, D. Ini yang melanggar hukum, ini yang melanggar, ini tidak boleh. Mestinya. Ya, mestinya artinya ada edukasi. Nah, ya kan gitu. Karena kalau di buku itu atau kita buka di Google, tidak semua masyarakat memahami namanya persoalan itu. Jadi Pertamina itu himbau kepada SPBU tempel pelang papan bacaan di situ. Iya, sebesar-besarnya. Sebesar-besarnya. Bahwa barang siapa yang memperdagangkan BBM bersubsidi maka akan mendapat sanksi berdasarkan pasal sekian Undang-Undang nomor sekian, dapat dipidana sekian tahun dan denda 9 miliar. Misalnya, atau 2,5 miliar. Nah, disampaikan. Nah, tapi kalau memang sudah ditulis seperti itu dan dia tidak mengindahkan, maka aparat kepolisian tinggal menangkap. Dan yang kedua, pastikan setiap SPBU itu ada CCTV. Ada CCTV sehingga terdeteksi itu mobil mana yang keluar masuk. Sampai 2-3 kali di dalam SPBU itu. Saya dengar juga bahwa ada istilahnya kate gantung itu. Kate gantung artinya
Ya itu tadi. Karena kenapa mereka menggunakan KT gantung? Karena adanya aturan di mana orang mengisi BBM itu harus pakai barcode, Oh. ya kan? Nah kalau ada beberapa KT, Ya. berarti kan ada beberapa barcode ini Iya, 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 yang iya, bisa iya. dia gunakan. Digunakan. Ya gitu. Nah itulah. Jadi memang yang namanya pemerintah itu cerdas, pintar karena dia yang punya regulasi, tetapi lebih pintar lagi yang penyalahguna itu. Iya, iya, Nah, iya, itu. iya, iya, iya. Itu tidak bisa dipungkiri. Betul, Lebih betul. pintar lagi Iya. dengan berbagai macam cara. Iya. Karena ada namanya pendekatan kultur, ada pendekatan persuasi, Iya, iya. dan ada pendekatan Ekonomi. ya. Anda kalau pendekatan ekonomi itu berarti profesional. Iya, iya, Ada iya. pendekatan pressure. Oh. Kan gitu. Iya, iya, Nah, iya, iya. sehingga ini yang sebetulnya memang harus diantisipasi. Nah, jadi saya pikir tidak terlalu sulit. Kok apalagi kita Kuta Timur ini kan hanya satu jalur, Iya. ya kan? Beda kalau di Balikpapan segala macam jalur ada. Iya, iya. Nah, sehingga sulit juga kita deteksi. Pasang CCTV di situ akan kelihatan. Ya. Siapa yang sering keluar masuk? Siapa yang sering keluar masuk? Iya. Nah, yang kedua, ini kan sangat memprihatinkan. Apalagi kita sekarang ini kan musim proyek. Musim proyek terus truk itu harus bermalam sampai 2 hari 2 malam di dekat SPBU baru ke bagian SPBU, Iya, 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 ke bagian solar. solar. Iya. Nah, sehingga ini kan menghambat semua. Nah, sehingga jangan sampai proyek ini sudah mau dibangun waktunya sudah lambat, dihambat lagi dengan persoalan transportasi untuk mempercepatnya. Nah, ini juga bahaya gitu. Iya, iya, Sehingga iya. saya melihat memang pemerintah itu ya dengan pengalaman kemarin harus sudah bisa merubah mindsetnya, bagaimana mencari improvisasinya dalam rangka menyelesaikan persoalan masyarakat. Gitu. Karena kita juga tidak boleh melarang itu masyarakat. Anda tidak boleh masuk ke situ karena Anda pengetap. Ya jangan begitu. Karena kemarin saya pengetap karena ada kesempatan dan ada faktor kebutuhan. Nah kalau sekarang saya sudah tidak jadi pengetap, tapi saya bolak-balik masuk di saya kembali membeli SPBU, seolah-olah saya dipelototi bahwa ini masuk lagi pengetap. Padahal saya sudah tidak ngetap ini. Nah inilah hal-hal yang begini tuh pemerintah harus sigap. Bagaimana mencari solusinya? Nah kemarin kan sudah ada solusi itu sebenarnya. Seperti yang saya katakan tadi. Pertama, pemerintah daerah itu akan mensosialisasikannya melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Betul. Menyampaikan kepada para penjual BBM eceran itu bahwa itu sebenarnya dilarang. Karena itu kan kalau betul-betul ingin ditegakkan hukum terkait dengan BBM ini itu sudah melanggar undang-undang migas. Karena mereka sudah menjual minyak yang ilegal. Walaupun dia beli di SPBU. Betul. Iya kan? Tapi kan ilegal. Kenapa saya katakan ilegal? Dia menjual minyak tapi tidak ada izinnya. Nah, kemudian harga di SPBU mereka beli 10.000, kadang mereka jual 15.000 loh. Iya, betul. Iya kan? Dan ironisnya lagi, di mana penjual eceran itu menumpuk, di samping SPBU. SPBU, betul. Kalau misalnya dia menumpuknya di Jalan Bengalon situ, dia berjejer berjualan itu wajar. Artinya kan mengantisipasi. Kalau ada orang kehabisan bensin di tengah jalan. Tapi ini di samping SPBU. Yang lucunya lagi SPBU-nya tutup, habis katanya BBM-nya, tetapi mereka ini menumpuk di Jurigen gitu loh. Jadi apakah ketua ingin mengatakan kepada kita bahwa orang yang menjual di pinggir atau di samping SPBU itu sebenarnya sama dengan hal menertawakan kita? Iya, itu kan ngolong-ngolong. Iya. Itu satu. Ya sah-sah saja. Pemerintah itu memang tidak boleh, karena hakikat pemerintah dibentuk itu kan untuk mensejahterakan rakyat. Hakikat hukum itu diadakan untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. Itulah fungsinya hukum. Tetapi kalau hukum sudah melihat ini dibiarkan, terus ada kejadian baru mereka semua ditangkap, ini kan namanya hukum apa ini? Iya. Seharusnya sebelumnya itu dilakukan tindakan preventif. Betul. Itu iya kan? Mestinya. Dilakukan sosialisasi. Nah, ini kemarin itu momentum yang bagus sebenarnya. Kenapa saya katakan momentum yang bagus?
disebabkan karena hasilnya sudah nyata nih. Betul. Beberapa SPBU yang ada di Kota Sangatta ini sudah mulai kurang antrian. Iya. Mobil-mobil sudah jarang itu yang parkir di pinggir-pinggir jalan tuh. Iya. Kan kasihan juga. Misalnya ada toko di samping SPBU tidak bisa menjual. Iya. Karena dihalangi oleh mobil-mobil yang parkir di situ. Betul. Nah, kemudian ini harus terus-menerus dilakukan. Agar supaya tidak terjadi lagi. Iya. Kan kita khawatir seperti yang ketua katakan tadi. Jangan sampai ini hanya berlaku seminggu. Iya. Minggu depan, wih, banjir lagi. Iya. Ribut lagi. Hal-hal yang berulang ini kan tidak baik juga. Iya. Nah, disitulah yang seperti ketua katakan tadi, bahwa kepolisian juga harus tegas. Harus tegas. Dan aduh, simpel kok persoalan pengetap ini. Iya. Sepanjang itu pihak kepolisian tegas dan kooperatif dalam rangka nggak usah melakukan razia. Iya. Lakukan monitoring aja. Ya kan? Mutar patroli di situ. Itu orang sudah takut-takut. Iya. Apalagi kalau ketahuan betul dia memang di foto oh ini bola balik, apalagi ketahuan dari CCTV bola balik tinggal dipanggil. Iya. Ya sekarang kan sudah teknologi canggih gitu. Iya, betul. Jadi kalau ada yang masih bermain-main begitu tuh saya menganggap itu kuno. Ya. Ya. Kita ini mundur. Iya, betul. Canggih sudah kita sekarang ini. Jadi siapa? Oh ini. Diam-diam aja langsung ambil ini kamu melanggar ini. Selesai. Iya. Jadi tidak ada lagi demo-demo dipertontonkan orang di jalan. Iya. Terteriak di kantor bupati. Iya. Tapi kan juga Kapolres kemarin juga bijak sih sebenarnya menyatakan bahwa ini sebenarnya tanggung jawab kita semua. Iya kan? Iya. Bukan hanya tanggung jawab sopir-sopir. Betul. Bukan hanya tanggung jawab bupati. Betul. Dan aparat bupati. Tapi ini tanggung jawab kita semua. Terutama yang bertanggung jawab di sini adalah pemilik SPBU. Seharusnya pemilik SPBU tegas juga kepada operatornya. Ya. Jangan membiarkan yang namanya pengetap itu. Ya kan? Jadi memang saya melihat bahwa itulah fungsinya perlu ada CCTV. Karena CCTV itu kan tidak pandang bulu. Mau itu pengetap, mau itu operator, kalau melakukan sebuah kecurangan di dalam pelaksanaan tugasnya, maka itu akan terdeteksi. Maka dengan mudah Bapak Kepolisian yang terhormat ini menjustifikasi yang namanya pemilih SPBU itu. Anda tidak konsisten dalam rangka memberikan pelayanan, penugasan kepada anak buah Anda, sehingga terjadi penyimpangan di dalam pelaksanaannya. Nah, sehingga Anda sebagai kami akan periksa. Kalau tidak, Anda kami tutup SPBU-nya sementara. Akhirnya kan ada namanya efek jerah. Saya yakin. Ya. Karena saya lihat sekarang di Indonesia ini. Sekarang itu ya semuanya itu tunduk kepada hukum yang ditegakkan oleh kepolisian. Ya, tidak ada yang berani melawan. Cuma sekarang punya nawa itu enggak untuk melaksanakan ketegasan itu dan supremasi hukum yang benar itu. Itu saja. Nah, kembali kepada masalah BBM tadi. Sebetulnya saya sebagai ketua lembaga penanggulangan konsumen Kabupaten Kutai Timur itu yang didirikan oleh Kementerian Perdagangan dan Perindustrian itu sebetulnya bukan seperti LSM. Tetapi memang saya ini bekerja berdasarkan undang-undang dan mekanisme yang ada. Jadi bukan hanya SPBU saja yang kami awasi, tapi seluruh yang berhubungan dengan konsumsi masyarakat. Ya. Nah, kalau kita berbicara ke arah sana, tentu banyak hal yang harus diperbaiki. Harus diperbaiki di Kutai Timur. Gitu. Nah, tetapi saya melihat bahwa satu persoalan saja itu memakan waktu sampai bertahun-tahun. Apalagi kalau saya sebagai ketua lembaga perlindungan konsumen selalu membuat surat kepada pemerintah, lama-lama pemerintah juga benci saya. Ini kebanyakan. Padahal itu undang-undang, Pak. Dan itu tugas pemerintah. Dan itu tugas pemerintah. Dan itu undang-undang. Dan tugas saya adalah memberikan masukan. Tetapi menentukan regulasinya itu adalah pemerintah. Dan saya sudah diamanatkan oleh undang-undang, sampaikan kepada pemerintah apabila ada temuan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen yang notabene merugikan konsumen. Sampaikan. Dan itu Dinas Perindustrian, Satpol PP,
perhubungan misalnya. Karena itu termasuk contoh misalnya. Ini mau Natal. Ya. Nah, kalau berdasarkan undang-undang, saya sebagai ketua lembaga perlindungan konsumen itu turun ke terminal memeriksa itu. Mobil-mobil. Ya, dengan kepolisian, dengan lantas, dengan apa namanya, Dinas Perhubungan dan Satpol PP. Iya. Artinya benar enggak itu mobil itu untuk dipakai ngangkut Penumpang. masyarakat ini, penumpang ini layak pakai bannya misalnya. Iya. Terus tempat duduknya apakah tidak melebihi kapasitas. Itu semua. Tapi kalau semuanya ini saya harus bikin surat, pusing juga itu bupati. Tapi itulah tanggung jawab. Ya, tanggung jawab seorang Haji Andi Arapa Muhammad Arapa SOS. Iya. Selain sebagai tokoh masyarakat, juga sebagai ketua lembaga perlindungan konsumen di Kabupaten Kutai Timur. Itu tadi kan kita hanya baru bicara masalah persoalan BBM. Dan alhamdulillah 1-2 hari ini kita sudah melihat sudah mulai teratasi dengan baik. Nah, belum lagi kita bicara persoalan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat kita kan. Betul. Itu kan masih banyak juga tuh di lapangan tuh kita lihat tuh. Iya kan, seperti ikan. Apakah ikan ini sehat atau tidak? Apakah tidak dicampur dengan bahan pengawet? Itu kan juga bisa menjadi bagian daripada yang harus kita soroti sebenarnya. Jadi bukan hanya BBM, termasuk yang seperti yang katakan Ketua tadi. Nah, kemudian Ketua, ini terlepas dari apa yang kita bicara masalah BBM tadi ini. It's okay lah. Kita bersyukur bahwa dengan adanya gerakan yang dilakukan oleh sopir-sopir kemarin kan, lalu ada penerimaan yang baik dari pemerintah maupun dari kepolisian, dari Pertamina, sehingga persoalan SPBU hari ini, untuk hari ini ya, kita tidak tahu besok atau lusa, itu sudah mulai terkendali dengan baik. Nah, kemudian kan selain sebagai ketua lembaga perlindungan konsumen, ketua juga kan caleg. Caleg Partai Hanura. Betul. Provinsi Kalimantan Timur. Dapil 6. Ini luar biasa ini. Iya kan? Seharusnya ketua itu menjadi caleg di daerah ini, di kabupaten, iya kan? Sehingga adalah penyeimbang di antara misalnya nanti yang terpilih dari kalangan muda dan tua, sehingga bisa berkolaborasi dalam hal gagasan-gagasan yang disampaikan agar supaya apa yang diputuskan oleh DPR itu berwarna juga. Nah, kenapa harus ke provinsi Ketua? Ya, jadi begini Kanda. Artinya menjadi anggota DPR di kabupaten itu adalah sangat mulia. Tetapi ketika kita bisa menjadi anggota DPR provinsi, itu jauh lebih profesional. Oh, lebih jauh jangkauannya. Ya, lebih jangkauannya lebih jauh. Kenapa? Dan ada beberapa tugas-tugas pokok di DPR provinsi itu berbeda dengan DPR kabupaten. Oh, iya. Karena DPR kabupaten itu mungkin dia hanya bersinergi, berputar kebijakan yang ada di pemerintah tingkat 2. Iya. Tapi kalau provinsi ini kan artinya dia ini kan ibaratnya anggota DPR yang di tengah-tengah. Yang notabene dia ikut memonitoring persoalan yang ada di kabupaten. Apa sih yang perlu dibantu teman-teman DPR yang ada di kabupaten. Nah, itulah tugas daripada DPR provinsi. Nah, setelah itu tugas DPR provinsi melihat secara keseluruhan provinsi Kalimantan Timur ini, oh ada persoalan yang harus memang ini diusulkan ke pusat. Nah, maka reaksi DPR provinsi dan gubernur ini bisa bersinergi untuk bersama-sama ke pusat. Karena dia di tengah-tengah gitu loh. Nah, ketika itu barang sudah ada dari pusat, maka secara otomatis DPR yang ada di provinsi ini menyampaikan kepada teman-teman yang ada di DPR kabupaten ini bahwa ini ada persoalan yang Anda bisa tangani. Ya, karena kami sudah mengusulkan, tetapi kewenangan dalam rangka mengelola di kabupaten itu dengan bupati adalah Anda. Iya. Nah,
tolong ini diberi pengawasan yang baik kepada pemerintah yang melaksanakan ini gitu. Karena Anda ini adalah perwakilan rakyat, menjadi tulang punggung rakyat dan harapan rakyat. Nah, tapi kalau DPR ini sendiri artinya tidak melakukan hal itu, makanya kita anggap DPR-nya juga memang perlu dipertanyakan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang bilang apa sih tugas pokok DPR itu? Tugas pokok DPR itu sudah jelas. Ya, ada 3 tugas pokok DPR itu yang tidak boleh dilanggar. Dan itu tetapi di lain tugas pokok itu ada tugas-tugas tambahan untuk dalam rangka mempercepat kesejahteraan masyarakat dan mempercepat kemudahan aksesibilitas daripada pemerintah itu mengambil kebijakan. Kan itu tugas-tugasnya. Misalnya kabupaten kita ini investasi kurang masuk. Nah, DPR ini di salah tugas pokoknya tadi itu dia bisa mengambil peran untuk membantu mempromosikan Kabupaten Kutai Timur misalnya. Bahwa Kutai Timur itu banyak hal yang bisa ditanamkan oleh investor dan bisa berinvestasi di Kutai Timur. Kami sebagai anggota DPR memberi jaminan rasa aman investasi Anda. Itu kan salah satu motivasi juga kepada Anda. Artinya sudah membantu pemerintah itu. Kan itu. Bukan berarti DPR ini mengawasi anggaran pemerintah yang dikelola, berapa banyak di anggaran dikelola di pemerintahan dan berapa nanti fee yang kita bisa dapat. Nah, ini kan lucu ini jadinya. Nah, jadi tugas-tugasnya DPR itu bukan itu gitu loh. Nah, makanya saya kemarin itu kenapa saya ditarik ke provinsi karena Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Kalimantan Timur Bapak Haji Surfani SH itu mengatakan bahwa kami berharap di Dapil 6 ada 10 caleg yang kami pasang di sana. Tetapi kita melihat agar bisa menambah mendulang suara, maka Anda kita tarik masuk ke provinsi. Karena Anda adalah ketua partai Hanura. Nah, sehingga itulah yang saya pikir bahwa ada benarnya. Karena sudah berapa tahun ini, berapa kali ini kita belum dapat kursi Hanura dari provinsi, dari Dapil 6 ke provinsi. Nah, gitu loh. Nah, sehingga ya coba saya majulah. Mudah-mudahan karena kami ini ada 10 orang. Ada 10 orang ya. 10 orang di dalamnya. Berarti ada 10 kursi dong? Ya, kan 12 kursi. 12 kursi. 12 kursi disiapkan, tapi kan yang kami hanya mampu mengisi 10 orang. Berarti ada 2 kosong. Iya, ada 2 kosong. Coba kemarin saya dipanggil juga ya. Mestinya kemarin. Iya. Nah, inilah yang saya melihat bahwa ke depan ini mudah-mudahan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan konsumen itu cepat teratasi, termasuk 9 bahan pokok misalnya, terus bahan-bahan bangunan yang lain dan sebagainya. Nah, lembaga perlindungan konsumen sebetulnya itu kalau pemerintah itu artinya tidak mau terlalu repot, dia bisa sering-sering mengundang kami dalam rangka berdiskusi apa yang perlu kami bantukan. Ataukah lembaga perlindungan konsumen ini menjemput bola? Menyampaikan saran ke pemerintah. Itu dulu. Itu dulu. Tetapi tahun 2020, tahun 2021, kami ini ditarik ke provinsi. Jadi sekarang itu kapasitas kami itu ada di provinsi. Jadi kalau Kutai Timur itu hanya sebagai monitoring dan koordinasi aja, bukan lagi sebagai pelaporan. Tapi kami melapornya ke provinsi. Seperti itu. Nah, ini sebelum kita mengakhiri podcast ini, apa saran Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen terkait dengan persoalan langkanya BBM ini, baik kepada penegak hukum maupun kepada pemerintah dan juga termasuk kepada masyarakat? Silahkan. Jadi saya sebagai Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Kabupaten Kutai Timur menghimbau kepada pemerintah dalam hal ini cepat melakukan lintas koordinasi dengan provinsi untuk agar Kutai Timur bisa mendapatkan kuota, karena persoalan sekarang yang ada ini adalah persoalan di hulunya yang tidak ada kepastian.
untuk hilirisasinya ada beberapa pengusaha SPBU di Kabupaten Kutai Timur ini sudah membangun SPBU di setiap kecamatan. Nah, harapan saya terus pemerintah mengarahkan para pengusaha ini untuk membangun SPBU lagi, di mana SPBU yang belum ada SPBU-nya di kecamatan mana. Nah, itu kan pemerintah yang lebih tahu. Sarankan mereka membangun di sana. Jangan lagi membangun di Sangatta, semua menumpuk. Nah, yang kedua, pemerintah terus bergerak untuk memohon ke BP Migas untuk segera diisi kuota yang ada ini. Jadi yang tadinya BBM yang ada di kota dibagi, sekarang kembali lagi. Jadi tidak ada lagi antrian. Nah, itu harapan saya. Yang kedua, pemerintah dan kepolisian. Yang ketiga, pemerintah dan kepolisian selalu bersinergi dalam rangka melakukan penertiban dan pengawasan. Itu harapan kami selaku Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen, dan mudah-mudahan dengan adanya ketertiban pengawasan tadi tidak ada yang tersakiti, tidak ada lagi yang merasa terjolimi, tapi betul-betul BBM yang bersubsidi itu dinikmati oleh orang-orang yang memang berhak menikmati. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Haji Andi Arapah, Muhammad Arapah Esos, Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Kabupaten Kutai Timur, yang telah berbicara terkait dengan antrian di SPBU yang ada di Kota Sangatta ini. Persoalan BBM adalah persoalan yang sangat krusial di tengah-tengah masyarakat kita, baik yang ingin melakukan peningkatan ekonominya maupun yang ingin melakukan perjalanan untuk kemanapun mereka ingin pergi. Tanpa BBM mereka tidak bisa bergerak. Untuk mengatasi persoalan BBM di Kabupaten Kutai Timur, bahkan di hampir seluruh kabupaten kota di Kalimantan Timur, solusinya adalah bagaimana menegak hukum, betul-betul menegakkan hukum sesuai dengan undang-undang yang dikeluarkan oleh BP Migas. Kemudian solusi selanjutnya adalah pemerintah daerah mendiskusikan persoalan ini ke tingkat provinsi agar supaya penambahan kuota BBM di Kalimantan Timur itu diperhatikan benar-benar. Karena bagaimanapun juga Kalimantan Timur merupakan daerah perindustrian, daerah perdagangan, daerah perkebunan, dan daerah pertambangan. Sehingga geliat ekonomi juga semakin meningkat. Kendaraan-kendaraan bermotor sudah 2 kali lipat. Nah, kalau kuotanya ini tidak ditambah, maka jangan harap persoalan antrian di SPBU yang ada di Kalimantan Timur, khususnya di Kutai Timur, pasti tidak akan terpecahkan. Demikian, saya akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.